Hari ini kita berdoa terlebih dahulu, semoga bisa mendapatkan kelancaran. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah sudah fresh lagi pikirannya? Sepertinya Alhamdulillah sudah. bau OT-OT ini ya. Ada bau OT-OT, ada bau soto, bau rawon. Ini sebelah saya juga ada es. Nah, saya juga sangu. Ini sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Oh, Mas Bustomi juga pakai es ternyata di sebelahnya itu. Sebelum kita mulai, kita tunggu dulu teman-teman yang belum hadir. Karena ini masih 50 orang. Saya ingin tahu, sejauh ini bagaimana perasaan para peserta LPKM UTM 2020 ini? Apakah senang, ataukah ada yang sudah mulai cinlok? Oh enggak ya, berarti ini cinfir, cinta virtual ini. Apakah ada yang seperti itu? Bagaimana? Sekarang saya cek dulu suaranya, apakah masih di tempat Masjid Nirido? Masjid Nirido? Apakah masih di tempat? Nggih. Ganteng ya Masjid Nirido. Bagaimana perasaannya selama mengikuti kegiatan LPKMU ini sampai di hari kedua? Perasaannya sangat. Ini kok bergema suaranya? Jangan-jangan di kamar mandi ya Mas ini? Bukan. Bergema di dalam kelas. Oh, atau mungkin merepresentasikan semangatnya yang begitu menggebu-gebu hingga suaranya sampai bergema-bergema ya? Mungkin iya Pak. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Atau mungkin sampean satu tempat dengan Mas Bustomi? Mas Bustomi berada di dunia lain gitu kelasnya. Lantai 3. Sepertinya Mas Jibni ini masih belum bisa mengungkapkan perasaannya ya, saking senangnya mungkin. Jadi tidak bisa mengungkapkan apa yang harusnya diungkapkan yang ada di perasaannya. Sekarang kita kembali ke yang peserta lainnya. Sekarang ada Mbak Kurnia. Mbak Kurnia, apakah masih di sana? Masih, Mas. Wah, alhamdulillah masih di sana. Kok di screen saya Mbak Kurnia ada 2 ya? Iya, laptopnya nyala. Oh, begitu. Bagaimana Mbak Kurnia perasaannya selama 2 hari di LPKMU ini? Ya, gitu, Mas. Gitu. Mohon maaf Mbak sebelumnya. Ini Mbak sebagai peserta atau panitia ya? Peserta, Mas. Oh, peserta. Ya. Bagaimana, apakah ada unek-unek yang perlu disampaikan kepada panitia barangkali untuk memperbaiki acara ini? Bisa disampaikan di sini? Belum ada, Mas. Belum ada. Tapi masih semangat ya Mbak Kurnia? Semangat. Ya, harus semangat dong. Itu tadi ada suara sepeda motor yang menambah semangat kita semuanya. Terima kasih Mbak Kurnia. Satu orang lagi deh, baru langsung kita mulai. Saya dari tadi tertuju ke pandangan saya kepada Mbak Siti Lailatul ini. Mbak Siti Lailatul, apakah masih di sana? Masih. Iya, soalnya saya lihat dari tadi Mbak Siti Lailatul ini seperti mau memutus saya. Apaan? Enggak. Vicky. Iya. Mbak Siti Lailatul ini panitia kan? Bukan. Oh bukan, ya peserta. Bagaimana Mbak perasaannya sampai di hari yang kedua? Karena nggak punya perasaan loh ya. Gak kenal sama Pak Siti. Nggak punya perasaan. Ayo kenalan. Bisa-bisanya loh. Ayo Vicky. Ya. Vicky takut lagi ya. Ayo.
Ya barangkali sampean ada keluh kesah selama mengikuti 2 hari IPGMO ini. Kan nanti kalau disampaikan di sini bisa jadi bahan untuk panitia memperbaiki. Sepertinya sudah sangat perfect sekali ya panitia ya, sampai sampean tidak bisa mengungkapkan ekspresi kegembiraan sampean dengan kata-kata. Wes mantap pokoknya. Lanjutkan, lanjutkan. Iya. Bagaimana nih? Baru masih 54 ini. Harusnya kan ada berapa ya? 1000 berapa gitu yang tadi yang ikut. Baiklah kalau begitu, langsung saja tanpa basa-basi, Mas Afis sampun siap napa dereng? Nggih, siap. Nggih, Mas Hafiz sudah menunggu dari tadi. Kasihan Mas Hafiz. Kalau gitu sebelum kita mulai presentasi dan diskusinya, semuanya supaya biar gak ngantuk, ayo kita bareng-bareng gemakan lagi jargon kita yang tadi. Meskipun hari ini sudah siang, tapi semangat kita harus tetap pagi. Maka dari itu kita gemakan jargon kita yang tadi, semangat pagi. Oke, entah ini loading. Oh, belum ya, belum siap ya. Baiklah, sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Sepertinya sudah mulai lelah teman-teman. Baiklah, kalau begitu kita langsung mulai saja. Kepada Mas Afis Bagis untuk memimpin jalannya presentasi dan juga diskusi. Kepadanya, Ya. silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mas Vicky. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afis Bagis. Di sini sebagai moderator pada presentasi sesi kedua di siang hari ini, seperti itu. Baik, untuk mengawali kegiatan kali ini, tadi kan masih belum selesai ya untuk yang tim yang tadi. Mungkin dari pihak Dewan Juri atau tim ahli ada memberikan tanggapan ataupun masukan. Monggo dipersilakan, Mbak Isna mungkin. Ya, saya ya Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang tim sebelumnya, tim 2 sama tim 7 masih bergabung. Tadi kita bahasannya adalah terkait egois sama rendahnya memahami. Nah, di bahasan egois ini menurut saya berkaitan dengan peka ya. Peka. Bagaimana peka itu seharusnya tidak ada wekku atau wekmu. Atau dalam bahasa Indonesia, punyaku atau punyamu. Yang ada di organisasi adalah WEGN, punya kita bersama. Jadi dijalani bersama, dilakukan bersama, seperti itu. Kemudian untuk yang rendahnya memahami ini berkaitan sama tafahum. Tafahum di sini artinya saling memahami. Jadi tidak ada memahami atau minta difahami. Yang ada hanyalah saling memahami, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya tercipta antara peka sama tafahum ini? Dua hal tersebut bisa diciptakan dengan intensnya komunikasi. Jadi pendekatan, ditanyai, jangan sungkan untuk berkenalan sama orang yang baru, seperti itu. Nah, ketika nanti sudah tahu, sudah saling mengenal, maka ketika bekerja itu enak. Jadi bisa ngerjakan bareng apa yang belum, ayo kita ngerjakan bareng, seperti itu. Nah, dengan peka dan tafahum ini diharapkan tidak ada judge egois. Jadi kan kita sudah memahami diri kita sama memahami orang lain, seperti itu. Jadi itu ya kuncinya, saling peka. Jadi tidak ada wekku, wekmu, yang ada punya kita bersama, wek ini bareng, sama tafahum. Jadi tidak hanya cukup memahami atau minta difahami, tapi saling memahami, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sungguh baik banget ya, ini ada ilmu baru buat kita semua mengenai menjaga tadi milik kita bersama tadi. Nggak ada yang punyaku, punyamu tadi, seperti itu. Baik, apakah ada tambahan lagi selain dari Mbak Isna mungkin? Sampun. Baik, kalau gitu. Sampun nggih Mbak Isna?
Sampun, monggo bisa dilanjut untuk Oke, kelompok baik. berikutnya. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 ya. Temanya ini tentang keaktifan atau partisipasi dalam kepanitiaan seperti itu. Baik, dari kelompok 3 apakah sudah hadir di sini di ruang ini? Dari kelompok 3, oke baik. Ini yang mau menampilkan presentasi dari Sinten ini? Itu Mbak Kurnia. Oke, baik Mbak Kurnia. Oh ya, sebelumnya bisa ini saling kenal dulu ya. Kalau tak kenal kan maka tak sayang. Monggo dari kelompok 3 bisa perkenalan terlebih dahulu secara singkat saja sambil menunggu Mbak Kurnia menampilkan slide ya. Monggo dari Mas Bustomi mungkin. Kemudian ada ini Mbak Delia, Mbak Destia, Anissa, Mbak Kurnia, Mbak Maisyarah, Mbak Anggun, dan beberapa teman yang lain monggo memperkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 gitu. Dengan saya sendiri Bustomi Sultan ya. Asalnya Malang. Sudah, itulah. Nggih. Monggo bisa dimulai. Ini bisa dilihat teman-teman ya anggotanya yang lain. Monggo saya persilakan untuk kelompok 3 bisa memulai presentasinya. Oke, di sini bagian 3, bagian untuk kelompok 3 itu keaktifan dalam kepanitiaan. Oh maaf ya, ini sepertinya salah ya. Kurang aktifnya dalam kepanitiaan. Yang kalau dalam bahasa Maduranya itu lack of teamwork, atau biasanya diartikan dengan kurangnya kerjasama antara anggota tim yang menyebabkan proker itu tidak terlaksana. Hal ini disebabkan karena adanya miskom di antara anggota kelompok, atau mungkin juga karena ada manusia itu yang bersiklus ya. Jadi dia itu ada kalanya dia itu aktif dalam suatu kepanitiaan, namun juga ada kalanya dia itu pasif. Pasifnya itu, jadi kalau ditanya kenapa dia pasif, ya nggak bisa jawab. Soalnya dia itu dalam siklus pasifnya. Kemudian masalahnya, jika ada dalam suatu proyek acara, tapi panitia, maaf ya, masalahnya di sini jika ada dalam suatu acara, tapi ada beberapa panitia itu yang meninggalkan tugasnya, sehingga sebagian panitia itu kewalahan. Ya, soalnya kerjanya double ya, yang harusnya job desk-nya si A yang meninggalkan job desk itu, jadi harus diropel oleh teman-teman lainnya gitu. Kemudian untuk solusinya, pertama sebagai teamwork, kita harus saling memberikan informasi yang komunikatif saat mengerjakan suatu proker agar pekerjaan yang kita jalankan itu dapat dijalankan secara sempurna. Kemudian pembentukan tim harus dilakukan dengan cara memilih anggota yang memiliki tujuan yang sama, sehingga gimana ya, nanti dalam mengerjakan proker itu tidak ada yang saling terbebani satu sama lain. Kemudian saling komunikatif di antara anggota, misal satu C misal BPD gitu ya. Jangan ininya dibagi terus kita cuma mengerjakan ini, kita tanya-tanya ke anggota BPD yang lain. Kemudian percaya, ini yang paling penting ya, percaya bahwa anggota kelompok lain itu dapat mengerjakan job desk-nya masing-masing. Kalau kita sudah seudon gitu sama teman kita, ya bisa-bisa teman kita yang memang gak melaksanakan tugasnya gitu. Disampun. Itu sekian ya penyampaian singkat dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Bustomi yang telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Monggo dari tim ahli dipersilakan, mungkin ada pertanyaan maupun ada saran dan masukan. Oh iya, sebelum pertanyaan bisa usul ya. Oh, nggih, Ini ada yang monggo. kelewatan satu tadi. Oh, ada yang kelewatan, nggih. Oke, perkenalannya belum yang Oh iya, anggota kelompok monggo yang lain. perkenalan dulu. Karena Yang kadang lain, tidak aktifnya panitia itu ya dari ini, tidak kenalnya satu sama lain. Monggo yang lain. nggih, yang lain monggo selain dari Mas Bustomi, Mbak Delia, Mbak Desta, Mbak Anissa, Mbak Kurnia, Mbak Maisyaro, Mbak Anggun, Mbak Krismia, Mbak Hanifa, Mas Taufik, Mbak Sabila, Mas Iqbal, monggo bisa perkenalan menyebutkan namanya saja dari kelompok 3. Monggo dipersilakan. Biar sama-sama kenal nggih, satu sama yang lain. Halo, saya Kurnia dari kelompok 3. Baik. Yang lain? Assalamualaikum. Saya Oh nggih, Delia dari bisa menampilkan kamera nggih kalau bisa biar tahu ya. Apalagi kalau virtual ini kan nggih, sulit untuk mengetahui satu sama lain. Nggih, matur suwun, makasih. Oke. Mungkin bisa diulang ya dari Mbak Kurnianya lagi. Assalamualaikum, saya Kurnia dari kelompok 3. Terima kasih. Monggo dilanjut. Assalamualaikum, saya Hani dari kelompok 3. Baik, Mbak Hani. Yang lain monggo. Perkenalkan, saya Krismia Fatmawati dari kelompok 3. Mbak Krisnia, baik. Yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia dari kelompok 3. Baik, Mbak Destia. Yang lain? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anissa Hairani Alfinadira dari kelompok 3. Baik, Mbak Anissa dari kelompok 3. Selanjutnya, yang putra lagi mungkin ya, belum muncul. Halo, sampun. Mungkin belum bisa masuk di pertemuan kali ini mungkin nggih, yang lain. Sampun? Iya, Nggih. Bisa dilanjut nggih untuk yang dari tim ahli, dari masukan atau saran-sarannya monggo. Dari mas-mas dan mbak-mbak tim ahli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika ada background suara di belakang saya terkait dengan keaktifan partisipasi dalam kepanitiaan. Ini masih ada sangkut pautnya dengan kelompok 1 dan 10 tadi terkait dengan manajemen waktu, organisasi, dan kuliah. Ini masuk saran saja ya langsung. Jika teman-teman dimanapun organisasinya, khususnya sekarang teman-teman bergabung dari HSC, terkait dengan keaktifan dan partisipasi, kami mengharapkan kepada teman-teman semua jika diamanahi menjadi salah satu bagian dari kepanitiaan HSC untuk bisa bersedia meluangkan waktu dan tenaganya semaksimal mungkin, sama-sama memperjuangkan agenda kita di ASC mensiarkan Al-Quran. Kemudian, jangan lupa, ketika kita bersama teman-teman kita di salah satu tim, misalkan di si ini dan si itu, kita harus bekerja bersama-sama, paham apa job desk dan tanggung jawab kita. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah mengapresiasi teman satu tim kita. Sekecil apapun, sebesar apapun kontribusi mereka tetap kita apresiasi. Karena apa?
Karena hal sepele itu, jika kita tidak mengapresiasi salah satu teman kita, walaupun dia berjuang dengan sangat besar, tetapi karena dari kitanya sendiri tidak ada yang apresiasi, maka itu yang akan mempengaruhi kinerja dia selanjutnya. Misalkan saja, Mas Bustomi telah mengerjakan ini, dan itu. Ya, tapi ada teman-temannya yang mengira bahwasannya Mas Bustomi tidak bekerja. Nah, itu kan kayak istilahnya kerja kerasnya Mas Bustomi tidak diapresiasi. Malahan istilahnya digawe omongan di belakang, dibuat omongan di belakang kalau misalkan Mas Bustomi ini, dan itu. Dan itu yang berdampak pada kinerjanya Mas Bustomi di kedepannya. Jadi, saya harapkan kepada teman-teman semuanya, sekecil apapun kontribusi dari teman-teman semuanya, silahkan yang paham, yang peka langsung terima kasih telah membantu ini, terima kasih telah membantu ini. Karena hal kecil itu pun hanya berdasarkan terima kasih itu sudah melegakan seseorang ketika telah mengerjakan sesuatu. Mungkin kalau terkait keaktifan dan partisipasi dalam kepanitiaan itu, jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada teman kita, kayak gitu. Ketika kita mengucapkan terima kasih, dan kita pun ketika kita yang mengerjakan dan orang lain yang mengucapkan terima kasih telah membantu saya, kayak ada perasaan tersendiri, oh iya, saya di kepanitiaan ini masih ada dan saya masih dihargai sebagai panitia, kayak gitu. Untuk mengantisipasi ketidakaktifan dan kurang partisipasinya dari salah satu anggota tersebut. Jika ada anggota yang tidak aktif, maka tanggung jawabnya yang pertama adalah teman satu timnya dia. Bagaimana cara dia merangkulnya, bagaimana cara dia melibatkan dia dalam satu tanggung jawab yang penuh, seperti itu. Kalau bisa benar-benar, kalau bisa ya dalam satu kepanitiaan itu, jangan lupa deh minta tolong, kata-kata minta tolong, terima kasih, mohon maaf, itu selalu teman-teman ingat di saat melakukan apapun, terutama dalam kepanitiaan. Sudah itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama Mas Irul, monggo. Yang lain mungkin dari mbak-mbak dan mas-mas. Dari saya ya. Oke. Ya, tadi sudah bagus saran-saran dari kelompok 3 tentang keaktifan atau partisipasi dalam kepanitiaan. Intinya di dalam kepanitiaan apapun yang sampean jalanin, tidak hanya di ASC, itu jangan lupa akan tanggung jawab. Kalian dipilih dalam panitia itu berarti kalian dipercaya untuk bisa bertanggung jawab dalam hal tersebut. Nah, tanggung jawab itu jangan dipikir kayak tanggung jawab di sini, kalau sudah selesai berarti sudah. Tanggung jawab itu tidak hanya tentang pertanggungjawaban sampean di dunia menyelesaikan ini. Dan nanti kan sampean masih ada juga tanggung jawab sampean di akhirat tentang acara ini. Makanya jangan lepas dari yang namanya tanggung jawab. Habis itu, ketika pun sampean lelah, ketika pun sampean capek, itu pasti ada. Nah, itu jangan jangan hilang atau jangan tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba nggak bisa di WA, itu jangan. Karena kenapa? Kaitannya nanti ke anggota, ke teman-teman sampean yang lain kan juga kasihan. Kita di sini juga sama-sama mahasiswa, sama-sama punya tugas kuliah, juga kita sama-sama seseorang yang berorganisasi. Makanya tadi kita harus saling mengerti satu sama lain. Gitu cukup. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya, Mbak. Ini juga ada tambahan titipan pesan dari Mbak Siva Nur Aziza. Kalau semisal di kepanitiaan ada teman yang hilang muncul, sampai tarik lagi ya digandeng, terus biar nggak makin hilang seperti itu. Jadi mungkin ini nanti kalau di kepanitiaan ada teman yang tiba-tiba hilang atau sulit dihubungi, mungkin bisa dirangkul lagi seperti itu. Jadi acara di kepanitiaan tersebut itu masih bisa berjalan dengan baik seperti itu. Untuk tim ahli yang lain, sampun, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Yang terakhir mungkin.
Bagaimana? Mungkin bisa dilanjut di Afis, Oke, sampun. baik. Alhamdulillah, tadi udah ada penyampaian dari kelompok 3. Mungkin bisa berikan tepuk tangan ya, biar tambah semangat lagi. Walaupun tepuk tangan online seperti itu. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ya untuk ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 6. Dari kelompok 6 bagaimana? Apakah sudah siap dari kelompok 6? Kelompok 6 dari kelompoknya Mas Ali, Mbak Atiris, Mbak Wildatun, Mbak Harum, Mbak Mutimatul, Mbak Nurul, Mbak Vina, Mbak Nabila, dan yang lainnya. Oh, sampun siap. Oke. Monggo bisa dimulai dulu. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu ya, seperti yang tadi. Bisa menyebutkan namanya dan dari kelompok berapa, biar lebih kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Amalia Febrianti dari Fakultas Psikologi, asalnya dari Pasuruan. Baik, Mbak Rida ya. Yang lain? Dari kelompok 6, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6. Oke, Mbak Atiris, yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nabila dari kelompok 6. Baik, Mbak Nabila. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lata Dharni Farda dari jurusan Sastra Arab dari kelompok 6. Baik, Mbak Farda. Selanjutnya. Sampun. Oh, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutimatul Lailia dari S1 PGSD dari kelompok 6. Baik, Mbak Mutimatul. Selanjutnya, apakah ada lagi? Sampun, tidak ada. Monggo kalau belum ada lagi, dipersilakan untuk pemateri menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sebelumnya saya minta izin dulu untuk tidak menghidupkan kamera karena sinyalnya agak ini kalau misalnya menghidupin kamera. Baik, Mbak. Nah, kita dari kelompok 6 akan membahas tentang menjaga komunikasi antar anggota. Nah, sebelum itu kita perlu tahu komunikasi itu apa. Komunikasi adalah proses di mana seseorang maupun sekelompok orang itu menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari komunikasi ini adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Nah, kita langsung saja ke latar belakang masalah. Misalnya nih, di UKM ASC sendiri, itu kan juga ada beberapa departemen. Nah, di dalam departemen itu juga masih ada beberapa bidang lainnya kan. Nah, selain itu juga masih ada MK dan sesepuh atau pembina yang lainnya juga. Nah, lalu gimana caranya supaya kita bisa menjaga komunikasi satu sama lain gitu. Nah, kita dari hasil diskusi kita mengambil salah satu contoh permasalahan gitu. Misalnya di sini ada ini, permasalahan yang banyak terlihat itu ketika para hutmut itu yang baru takur, terus mereka kan dimasukkan ke departemen atau bidang-bidang yang ada di ASC gitu. Nah, kebanyakan ada hudama yang merasa kalau aku ini sebenarnya siapa sih di sini gitu. Tapi itu tuh bukan soal jabatan atau apa ya, tapi alasan itu tuh kayak seringkali bikin hudama muda itu kayak sungkan buat memulai percakapan atau mengakrabkan diri dengan anggota ASC lainnya gitu. Selain itu banyak juga dijumpai anak ASC kenalnya tuh sama anak-anak itu aja atau yang sekelompok sama dia gitu. Misalnya nih di sama-sama departemen pembinaan gitu. Tapi terkadang antara anggota Fahmil atau antara anggota Tahsin dengan Fahmil atau dengan yang lainnya itu juga
banyak yang masih belum kenal gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menjaga komunikasi dengan baik satu sama lain Mohon antar maaf anggota? Mbak, mohon maaf sebelumnya bisa minta tolong di slide show-kan untuk PowerPoint-nya ya, biar teman-teman yang lain bisa melihatnya. Oh iya. Oke, terima kasih. Iya. Oke, bisa dilanjut. Nah, selanjutnya itu ada cara efektif menjaga komunikasi dengan semua anggota. Nah, kalau buat ngejalin komunikasi yang lebih akrab atau lebih akrab dengan anggota-anggota lainnya, kita tuh bisa dengan sering ngajak main bareng, misalnya makan atau sekedar jalan-jalan bareng atau ngobrol-ngobrol santai bareng gitu. Nah, pas ngobrol itu juga mereka tuh juga dirangkul gitu, maksudnya nggak ngobrol sama orang-orang yang kita kenal. Jadi mereka yang misalnya nih baru kenal, pasti kan awkward gitu kan situasinya. Nah, mereka tuh juga dirangkul gitu, diajak ngobrol, jangan dikacangin gitu. Karena nggak semua orang itu bisa dengan terbuka kalau baru ketemu sama orang baru gitu. Jadi kita juga harus memberikan umpan balik kepada mereka dalam berkomunikasi, jangan dikacangin atau jadi kayak lebih dirangkul aja gitu. Nah, kalau mereka udah ngerasa di kelompok itu merasa nyaman dan merasa diterima, secara nggak sadar atau secara nggak langsung itu bisa jadi orang itu bakalan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit itu bakal terbuka sama anggota-anggota lainnya. Jadi kalau misalnya mau menjalin komunikasi satu sama lain itu juga bakalan lebih enak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang tadi nih permasalahan antara misalnya nggak kenal sama departemen, antar departemen gitu, antar anggota departemen gitu misalnya. Nah, itu tuh bisa dengan kita rajin mengikuti kegiatan ASC atau aktif di kepanitiaan ASC. Karena kalau misalnya kita aktif ikut kegiatan atau kepanitiaan ASC, kita kan juga pasti kenal sama orang baru, kenal banyak relasi baru gitu. Nah, terus cara selanjutnya yaitu melibatkan seluruh anggota di dalam setiap kegiatan ataupun saat komunikasi sedang berlangsung gitu. Jadi melibatkan muda muda ataupun anggota-anggota lainnya ketika ada kegiatan tuh kayak dikasih tahu gitu loh. Ini tuh ada kegiatan ini gitu. Kamu mau gabung, mau join atau gimana gitu. Terus dalam menjalin komunikasi itu kita juga menerapkan prinsip kekeluargaan. Tidak membedakan teman satu sama lain. Terus caranya lain yaitu dengan nge-save nomor HP satu sama lain atau saling follow sosmednya gitu. Itu juga bisa salah satu cara untuk menjaga komunikasi antara semua anggota gitu. Dan terus yang paling penting di sini adalah nggak perlu sungkan untuk mendekat atau menyapa terlebih dahulu gitu. Jadi kita juga dalam berkomunikasi juga harus inisiatif untuk mau bergaul dan mau berbaur dengan semua anggota itu. Gitu. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 6. Monggo bagi tim ahli, Mbak-mbak dan Mas-mas memberikan tanggapan maupun pertanyaan, dipersilahkan. Saya De Afis. Oke, monggo Mbak. Ya, tadi sudah bagus, materinya sudah bagus, sudah lengkap terkait pembahasan tema ini. Saya hanya menyampaikan beberapa saran saja. Kan memang di ASC ini manusianya tidak sedikit ya, di pengurus saja sudah banyak, kemudian belum ditambah udah muda. Nah, ketika bertemu atau misal ya wis bertemu lah ini, tapi di pandemi susah ya untuk bertemu. Ini saya contohkan yang bertemu dulu. Ketika bertemu itu, ketika ada teman-teman yang mengenal dari pengurus atau dari sesama teman lainnya itu, yaitu jangan sungkan untuk menyapa. Halo Mbak, saya ini loh, terus nggak apa-apa, sok dekat aja nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga bisa membaur, bisa saling akrab seperti itu. Jadi jangan sungkan untuk memulai. Pokok disapa aja dulu. Halo Mbak, saya ini ngono. Mungkin
Mbak belum kenal ya, saya dari angkatan takur sekian gitu. Mungkin bisa gitu. Itu kalau sudah saling sampean sudah ada yang dikenal ya. Kalau misal di satu acara, sama-sama satu acara belum saling mengenal, ya harus ada yang memulai. Jadi itu lagi, jangan sungkan untuk memulai. Jadi memulai menyapa dulu, memperkenalkan diri dulu, terus nanti pasti seiring berjalannya waktu ada bahasan-bahasan yang bisa dikomunikasikan bersama seperti itu. Hafiz, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin dari Mbak-Mbak dan Mas-Mas yang lain, monggo. Mungkin ada tanggapan maupun masukan lagi untuk kelompok ini. Kulo. Nggih, monggo Mas. Nggih. Sebelumnya bisa diidentifikasi atau dijelaskan gimana bentuk komunikasinya dari kelompok 6 gini nih ya. Nggih, betul Mas, kelompok 6. Nggih. Monggo. Dari kelompok 6 gimana komunikasinya? Dalam kan baru ketemu, baru jadi satu kelompok satu hari, terus tiba-tiba membahas tentang masalah ini, gimana komunikasinya? Diskusi paling. Monggo mungkin perwakilan salah satu dari kelompok 6 bisa memberikan tanggapan masing-masing. Monggo, mungkin dari pengalamannya saja ya selama diskusi untuk membahas topik ini tuh bagaimana? Kiat-kiatnya mungkin atau kendalanya mungkin selama diskusi itu seperti apa? Monggo bisa diutarakan dari anggota kelompok 6. Kula nggih. Nggih. Nggih, pertama dari kelompok 6 kami saling mencari anggota sampai akhirnya bisa lengkap. Alhamdulillah. Tapi sayang sekali lengkapnya juga baru bisa hari ini, belum dari kemarin. Terus dari itu mulai menjalin kenalan langsung saling sapa, kemudian baru membahas tentang diskusi ini. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, apa ada kendala dalam berkomunikasi itu? Menjalin komunikasinya. Silakan ada tanggapan lagi mungkin dari kelompok 6 yang lain selain dari Mbak Ati Risilmi. Mungkin saya nggih. Nggih, silakan. Jadi waktu kita diskusi di grup kelompok itu, terus kalau misal ada anggota yang kurang muncul, itu biasanya kami mengechat pribadi, chat personal gitu. Kemudian gimana itu bentuk komunikasinya gimana? Contoh, Assalamualaikum, saya Ivan, saya kelompok kamu loh, atau saya kelompok Anda harus ikut kelompok kami kayak gitu. Gimana? Mungkin dari segi bahasanya ya teman-teman, bagaimana sih cara teman-teman ini untuk menchat terlebih dahulu dari teman-teman yang kurang aktif? Seperti itu. Mungkin gimana dari teman-teman yang lain?
Pripun? Bagaimana? Sebenarnya gini, Mas. Untuk di kelompok 6 sendiri, rata-rata anggota kelompok kami yang memiliki acara masing-masing, yang acaranya bersamaan dengan acara LPKM UTM ini. Jadi mau tidak mau ya kami yang ada di situ juga harus sama-sama saring bahu membahu seperti itu, Mas. Jadi ya di chatnya juga ditanya kenapa kok kok itu kok belum gabung, terus ditanya ayo nanti presentasi dan sebagainya. Ternyata ada alasan-alasan tersendiri seperti itu. Nah, ini poin pentingnya untuk komunikasi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya momen atau waktu. Karena memang waktu yang diberikan buat teman-teman cuma 1 hari nggih. Nah, itu saya rasa juga kurang untuk membangun suatu komunikasi yang bagus. 1 hari ya? Ya, 1 hari, Mas. Nggih. Itu masih berapa jam? Beberapa jam saja. 1 malam. Oke. Oke, berarti gimana caranya teman-teman pada momen ini hanya 1 hari itu mengetahui, oh ternyata saya nggak bisa ya kayaknya untuk mengajak semua teman-teman berkomunikasi. Maksudnya dari sampean diri sendiri itu harus tahu komunikasi ketika suatu momen kurang pas, waktunya kurang pas, itu kita harus menerima balasan dari komunikasi tersebut. Nah, yang sering terjadi beberapa dari kita itu baper ketika komunikasi kita tidak lancar dan hal-hal yang lainnya. Yang penting pokoknya gini, dari kita harus untuk menghargai orang lain. Orang lain sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan kita punya waktu atau momennya kurang pas atau sibuk kitanya, dan kita harus menghargai orang yang sudah mengawali komunikasi tersebut. Dan juga pokoknya dari masing-masing dari kita, baik dari apa ya bahasanya, yang memberikan komunikasi dan menerima komunikasi ini harus memiliki hati yang bagus, perasaan yang bagus, nggak boleh sama-sama baper, nggak boleh sama-sama cuek. Kita harus saling menghargai, karena membangun komunikasi itu sulit banget, apalagi dari macam-macam kita ya. Kita kan berbeda-beda, ada yang sifatnya neriman, ada yang sifatnya cuek. Nah, kalau di ASC kita usahakan bareng-bareng, kita saling menghargai yang lain. Sampun dari kula. Baik, Mas, terima kasih atas masukannya ya. Tadi mengenai menjaga komunikasi antara satu dengan yang lain. Ini sebagai masukan buat kita sendiri ya, untuk berorganisasi di UKM ASC ini, seperti itu. Apakah ada tambahan lagi dari mas-mas dan mbak-mbak yang lain? Di Hafiz, kalau mau nambah dikit boleh? Monggo Mbak Isna. Ya, nyambung apa sarannya dari Ivan tadi, karena ini kan di masa online ya, jadi rawan sekali chat nggak di-read, chat nggak direspon, ketika di-read nggak dibales, terus kemudian di-read itu hanya, di grup itu hanya nge-read aja, nggak ngerespon. Nah itu kita jangan seudon dulu, kita cari tahu alasannya dulu, seperti itu. Nah, tapi jangan apa ya, untuk yang di posisi kayak gitu itu jangan sengaja menghilang untuk dicari. Kalau memang masih ada kesibukan, itu katakan, komunikasikan. Dan jangan sengaja menjadikan kesibukan itu alasan untuk menghilang, tapi sebenarnya tidak sibuk. Seperti itu. Jadi apa ya, meminimalisasi seudon itu tadi sih. Kan kita yang ngamati itu sudah berusaha untuk tabayun ya. Tapi yang pelakunya itu tadi mungkin
apa ya, masih bertingkah yang menjadikan kita seudon kayak gitu. Jadi cobalah dilakukan pendekatan, karena apapun yang disampaikan dari hati itu akan sampai juga ke hati. Jadi semangat untuk selalu kuat dan menguatkan gitu. Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih. Wah, dapat kata mutiara baru ini dari Mbak Isna. Apakah ada tambahan lagi dari Mbak-Mbak dan Mas-Mas? Sampun, tidak ada? Mungkin bisa dilanjut di Hafiz. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 6. Mungkin bisa memberikan tepuk tangan ya untuk kelompok 6 biar tambah semangat. Yeay, Alhamdulillah. Baik. Untuk selanjutnya ini dari kelompok 4 dan kelompok 9. Mungkin kelompok 4 lebih dahulu ya dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 4 sudah hadir di sini. Sudah, Kak. Oh, baik. Monggo bisa menampilkan slide presentasinya. Dan sembari itu mungkin bisa perkenalan dulu ya. Siapa saja sih untuk anggota kelompok 4 ini? Monggo dipersilakan bagi kelompok 4 bisa memperkenalkan dirinya biar tambah kenal antara satu sama yang lain. Sebelumnya mau tanya dulu Kak, ini Ya. Layar presentasi saya apakah udah terlihat? Belum terlihat, Mbak. Bagaimana, Mbak? Apa ada kendala untuk menampilkan slide PPT-nya? Oh, ini sudah. Ya, sebentar. Oh, ya. Baik, sudah terlihat layarnya. Dipersilakan untuk perkenalan dulu ya dari anggota kelompok 4 yang lain biar tambah akrab. Bentar ya Mas, nggak ada jaringannya. Oh ya, baik. Mungkin perkenalan dulu, ini ada Mas Fawaid, ada Mbak Dia, Mbak Lovira, Mbak Anissa, Mbak Dinda, Mas Hanif, Mbak Aulia, Mas Wildan, Mbak Mutimatul, Mbak Emas Umam, Mbak Febi, Mas Ahmad, monggo. Mungkin bisa perkenalan dulu sembari menunggu dari Mbak siapa ini, Mbak Lovita menyampaikan slide PPT-nya. Oke, saya mau perkenalan. Oke, monggo Mbak Anissa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dwi dari Sudah, Pak. Oh ya, baik Mbak Anissa ya. Selanjutnya. Apakah sudah terlihat PPT-nya, Mas? Sudah. Baik, bisa di slideshow juga, Mbak. Ya. Selain dari Mbak Anissa, ada yang perkenalan lagi? Monggo. Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin Mbak Lovita bisa melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya Lovira Salsabila, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perubahan dan penyusunan program kerja. Anggota kelompok kami yaitu ada Fawaid Syamsul Arifin, Dia Kurnia S3 ini, Lovira Salsabila, saya sendiri, Anissa Dwi Nurul Rahmadani, Dinda Kurniawati Fitriana, Bayi Hanif Muhyiddin, Aulia Adillah Hufairon, Muhammad Ilda Saiful, Mutimatul Lailiyah, Khotibul Umam, Abdullah Asari, dan Ahmad Fadiansyah. Masalah yang pertama itu bagaimana cara mendapatkan program kerja yang baik terutama bagi pemula. Di sini kami mendiskusikan dan hasilnya yaitu yang pertama caranya memahami visi dan misi organisasi, karena visi dan misi organisasi itu merupakan jiwa atau roh organisasi, sehingga harus dipastikan dulu tidak ada seseorang atau beberapa orang dalam organisasi tersebut bertindak menyimpang dari visi dan misi organisasi tersebut. Karena visi dan misi ini juga merupakan dasar dari pelaksanaan setiap programnya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua, yaitu melakukan analisa kebutuhan organisasi atau kondisi organisasi dengan menggunakan pengamatan atau alat analisis berupa SWOT. Dalam melakukan analisis ini, kita harus mengetahui secara internal kebutuhan anggota, masalah apa yang dihadapi, tujuan. Mohon maaf untuk penyampaian materi. Untuk slide-nya memang nggak jalan atau bagaimana, nggih? Apa belum di next? Sudah di next. Bagaimana? Ini sudah saya next. Oh, belum ini berpindah soalnya. Ini masih di halaman pertama soalnya slide-nya. Oh iya. Enggak, maksudnya Iya, enggak nampak gitu. Iya, enggak nampak, Mbak. Enggak nampak gantinya kalau misal di next. Mungkin dari jaringannya ya, soalnya tadi yang saya gabung juga keluar-keluar gitu. Oke. Mbak, dilanjut saja kalau gitu, Mbak, kalau memang belum bisa di next. Oh iya, saya lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mencari referensi, yakni meminta briefing dari kakak tingkat misalnya yang sudah berpengalaman tentang bagaimana kinerja program kerja tahun lalu, apa kendalanya dan apa yang membuat program itu berjalan dengan sukses. Dari situ kita tahu kendala apa yang perlu diperbaiki dan langkah apa yang perlu diubah untuk program kerja yang akan datang. Yang keempat yaitu merancang program kerja. Setelah mendapatkan informasi tersebut bisa langsung diimplementasikan dengan merancang program-program kerjanya. Selanjutnya, yang kelima, ada evaluasi terhadap program kerja yang akan dibuat. Di mana sebelum mengambil sebuah keputusan, sebaiknya membuat sebuah evaluasi seperti apakah program tersebut mengandung banyak kebaikan atau mengandung unsur mudorot atau yang lainnya. Dengan panduan tersebut kita dapat memilih dan menerapkan mana yang fix dari program kerjanya. Yang keenam, adanya tim yang solid. Meskipun visi dan misi sudah dibuat dengan baik, namun jika SDM dari anggota organisasi itu tidak mendukung, maka program kerja juga tidak akan berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu menyusun anggaran dana, latar belakang acara yang akan dibuat, dan pembuatan struktur kepengurusannya. Masalah yang kedua itu ada bagaimana tindakan kita agar bisa menjalankan program kerja yang dirancang berjalan dengan baik dan searah dengan visi misi. Caranya yaitu yang tadi, yang pertama, pahami visi misinya terlebih dahulu. Jika ada yang mengganjal, didiskusikan. Dan setiap proker yang dijalankan harus selalu memperhatikan visi dan misi agar tidak keluar dari tujuannya. Yang keempat, bekerja sama dengan teman sejawat dalam menjalankan proker tersebut. Terus kemudian
kita harus selalu berorganisasi agar tidak ada miskomunikasi. Selanjutnya, mengadakan bersedia mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran demi terlaksananya program kerja tersebut. Nah, masalah yang ketiga, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun program kerja? Yang perlu diperhatikan adalah program kerja harus melibatkan semua anggota organisasi. Program harus kreatif, artinya suatu program kerja bisa menghasilkan ide atau gagasan yang baru atau sedia kita untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, artinya ada perkembangan dari yang sudah ada atau sebelumnya. Masalah yang keempat, apa tujuan dan manfaat dari perubahan serta penyusunan program kerja itu? Tujuannya yaitu mencapai visi dan misi organisasi, menciptakan strategi yang tepat bagi organisasi, dan mencapai suatu tujuan organisasi yang sistematis dan terstruktur. Manfaatnya yaitu setiap anggota organisasi akan mempunyai semangat kebersamaan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Setiap anggota organisasi akan melaksanakan dan menjawabnya dengan baik. Program kerja dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Yang memunculkan rasa kebersamaan di dalam organisasi, serta memunculkan rasa tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok 4. Baik, terima kasih untuk pemateri. Tadi sepertinya ada yang ingin ini ya, perkenalan dulu, tapi udah terlanjur dimulai presentasinya. Monggo masih bisa perkenalan. Dari Mas Hanif mungkin tadi. Mohon maaf terkendala jaringan. Nama saya Fayyih Hanif Muhyiddin asal dari Kebumen. Terima kasih. Baik, Mas Hanif, selanjutnya ada yang ingin perkenalan lagi? Sampun tidak ada dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada bisa dilanjut ya untuk sesi tanya jawab dan juga masukan. Monggo bagi Mbak-mbak dan Mas-mas dipersilahkan. Lanjut kelompok selanjutnya kan Oh iya, nggih sekalian nggih. Baik, kelompok selanjutnya kelompok 9. Dari kelompok 9 sudah hadir di sini. Kelompok 9. Hadir. Oh, baik. Baik, silakan bisa menampilkan slide presentasinya. Sembari itu mungkin bisa perkenalan dulu ya dari teman-teman yang lain. Ini ada dari Mas Zidni, Mbak Romla, Mbak Naura, Mbak Nur, dan kawan-kawan bisa berkenalan sambil menunggu slide presentasinya ditampilkan. Monggo bisa dipersilakan. Bagaimana? Ada yang ingin berkenalan dulu supaya saling mengenal antara teman-teman yang lain ini dari kelompok 9. Halo Mas. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, asal pakai saji dari jurusan Sastra Arab. Baik. Semangat Mas Zidni. Mas Zidni ya. Kemudian yang lain ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidnito dari kelompok 9. Baik, Mas Zidni. Yang lain? Saya Ya, monggo. Ya, silakan Mbak Naura ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Naura Yablus Nayain dari kelompok 9. Baik, selanjutnya ada yang ingin berkenalan?
Saya, Mas. Oke. Perkenalkan, nama saya Raffi Alvin Utama dari kelompok 9. Baik, Mas Raffi. Selanjutnya ada yang ingin berkenalan lagi dari kelompok 9? Ada yang berkenalan lagi? Sampun, enggak ada? Baik, kalau enggak ada bisa dimulai untuk presentasi kelompok 9. Dipersilakan untuk kelompok 9. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 9 akan mempresentasikan yaitu dari hasil diskusi kemarin, yaitu tentang tema perubahan dan penyusunan program kerja. Nah, dalam diskusi kemarin itu kami membahas perubahan program kerja di masa pandemi, seperti halnya dari offline ke online. Terus, seperti yang kita tahu, semenjak pandemi ini, kita diharuskan untuk melakukan pembatasan sosial. Dan hal ini tentu berdampak kepada kita mahasiswa, terutama kita yang mengikuti organisasi, juga unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Seluruh program kerja yang awalnya sudah diniatkan offline atau langsung tatap muka, itu terpaksa harus diadakan secara online. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan merinci apa aja sih dampak dari pandemi ini terhadap suatu organisasi, terutama terhadap program kerjanya. Nah, dampak dari terjadinya pandemi, yang pertama, perubahan program kerja dalam organisasi sebab tidak semua kegiatan dapat dilakukan secara online. Nah, ini banyak sekali contohnya, seperti acara yang membutuhkan audiens atau mungkin acara yang menghadirkan suatu massa, itu sebenarnya yang sebenarnya dilakukan secara offline itu sekarang menjadi online, bisa melewati Zoom atau Gmeet atau platform lainnya. Yang kedua yaitu perubahan waktu pelaksanaan, itu menyesuaikan pengurus atau panitia program. Jadi kita sedang mengalami lockdown atau kita sedang berada di rumahnya masing-masing. Misalnya dalam suatu organisasi itu kan ada anggota yang rumahnya berbeda-beda, ada yang rumahnya di WIB, ada yang WIT yang waktunya itu berbeda. Itu sebagai contohnya, itu perubahan waktu. Yang ketiga yaitu perubahan teknis pelaksanaan kegiatan. Misalnya kegiatan yang awalnya offline harus bisa didesain menjadi online. Yang awalnya itu offline, menyusunnya itu lebih mudah atau koordinasinya itu lebih cepat teratasi. Tapi kalau online itu juga, online itu harus bisa menyesuaikan. Jadi tidak bisa langsung mengordinasi ke anggotanya, tetapi kita harus berusaha mengordinasinya dengan cara chat. Itu dampak yang paling dirasakan itu ketika salah satu anggota atau beberapa anggota yang mengalami sinyal yang kurang baik atau ketika tidak sedang bawa HP, misal seperti itu. Terus untuk selanjutnya yaitu solusi. Kemarin kami dari kelompok 9 diskusi menghasilkan solusinya. Yang pertama, harus menjalin komunikasi dengan baik, karena di saat pandemi ini di mana kita tidak dapat berkumpul untuk diskusi bersama, kita harus social distancing. Komunikasi yang baik ini sangat penting. Karena dalam hal kuliah saja, miskomunikasi terkait tugas itu sangat banyak. Nah, apalagi untuk suatu organisasi yang merancang suatu kegiatan atau acara, itu komunikasinya harus
baik. Tidak boleh, jangan sampai satu anggota dengan anggota yang lain itu tidak jalannya itu tidak selaras. Terus yang kedua yaitu merancang program agar bisa dilaksanakan secara online. Nah, yang kedua itu yang tadi dampaknya seperti program-program yang offline yang awalnya dirancang sebagai offline dan rancangannya itu sudah matang, tetapi karena pandemi itu solusinya itu dirancang kembali program tersebut agar program tersebut itu bisa dilakukan secara online. Seperti yang tadi yang menghadirkan massa itu bisa dirancang dengan online, yaitu memakai aplikasi platform seperti Zoom, Gmeet, atau platform lainnya. Terus yang ketiga, memperhitungkan kembali waktu yang tepat atau mengurangi durasi waktu pelaksanaan program. Sebagai contohnya, misalnya jika dalam program offline, kita bisa mulai pemaparan materi tepat jam 8, karena tentunya peserta dapat kita kondisikan berkumpul tepat pada jam itu. Namun, di saat online seperti ini, tentunya akan ada banyak kendala. Acara yang sudah tertata di rundown akan terus terundur, dan acara menjadi tidak maksimal. Karena peserta acara yang tidak bisa dikondisikan, atau kita umpama kita posisinya sebagai panitia terus pesertanya itu sulit dihubungi, itu ya memang banyak kendala. Ada yang karena kendala sinyal, kuota, atau HP-nya itu sulit untuk digunakan untuk kegiatan online dan sebagainya. Mungkin itu pemaparan yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 9. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 9. Monggo bagi mbak-mbak dan mas-mas untuk memberikan tanggapan, masukan mengenai tema kali ini, yaitu perubahan-perubahan dan penyusunan program kerja. Monggo dipersilakan. Bagaimana dari mbak-mbak dan mas-mas? Oke, Oke, saya Mbak. Davis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih presentasinya untuk kelompok berapa ya tadi? 4 dan 9, Mbak. Dua kelompok yang sudah presentasi. Memang ini kita perubahannya sangat terlihat nyata. Yang semula kita bisa berkumpul sama-sama, kita bisa bertemu untuk menjalankan program kerja. Nah, karena pandemi ini semua dialihkan menjadi online. Nah, adanya perubahan ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu ya. Karena memang ya kan ini kehendaknya Allah. Allah yang menciptakan adanya pandemi ini. Jadi ya kita harus ngikuti perubahannya, sistemnya seperti apa, kita harus ngikuti. Kita harus beradaptasi dengan cepat. Terus cara-cara yang kita lakukan, kinerja kita dilakukan seefektif dan semaksimal mungkin agar semuanya tetap berjalan dengan lancar. Nah, di masa pandemi ini memang persiapannya menurut saya akan lebih panjang dibanding dengan yang offline. Tapi ini untuk beberapa hal ya, terutama kayak komunikasi kayak gitu kan kita harus membatasi. Biasanya yang kita bisa ngomong langsung, bertemu, bahas ke sana ke sini semuanya dibahas. Karena pandemi ini kita mungkin bisa membahasnya chat. Itu untuk meminimalisasi kuota ya. Jadi ya itu memang perubahannya. Jadi kita harus adaptasi seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang bersedia ikut LPG ini karena sudah mengorbankan kuotanya juga untuk mengikuti perubahan-perubahan itu yang semula ketika offline mungkin kita pengorbanannya itu melalui
uang bensin, mungkin seperti itu ya, karena sekarang pandemi jadinya ya berkorbannya kuota, sama semoga matanya tetap selalu sehat untuk melihat grupnya, mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di grup, komunikasinya tetap berjalan dengan gadget masing-masing dan laptop masing-masing. Semoga tetap sehat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Isna. Ada tambahan lagi dari Mas-mas dan Mbak-mbak yang lain? Mas Ferry. Saya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Anwar sama Mas Ferry. Berkaitan dengan ini program kerja di kala pandemi ya, memang benar kan tidak direncanakan, cuma untuk semua aja, bukan cuma yang yang ada di slide, untuk teman-teman ulama juga, atau ini nanti yang akan bakalan jadi ulama ketika nanti misalnya suatu saat ada peristiwa seperti ini tadi, seperti ini lagi, tentu kita nggak berharap ya. Cuma kita juga harus bisa mengambil manfaat dari ini gitu. Jadi ketika semuanya pegang HP dalam artian online, dari teman-teman ASC juga harus bisa mengambil manfaat. Dalam artian misalnya hal-hal yang berkaitan dengan yang online itu digenjot. Misal berkaitan dengan siar, Instagramnya, live streamingnya, kemudian YouTube-nya, semuanya digenjot berkaitan dengan online, karena semuanya nanti akan dialihkan ke online ketika pandemi kan, seperti itu. Dan itu nantinya akan menjadikan keuntungan tersendiri buat ASC gitu. Kalau misalnya dimaterikan, nanti di YouTube bisa dimonetize seperti itu. Atau misalnya kalau nggak berkaitan dengan materi, nanti bisa berkaitan dengan siar. Orang-orang yang ada di luar UM atau bahkan di luar Jawa Timur atau di luar Indonesia bisa tahu ASC itu apa gitu. Jadi masa-masa yang seperti ini, yang di kala pandemi ini, ketika semuanya udah menjadi di online itu bisa kita manfaatkan. Termasuk juga mungkin teman-teman yang ada di kepengurusan sekarang, kayak apa? Kewirausahaan apa itu? Kewirausahaan apa sih? Bagian kesra itu loh. Malia banyak mati karena yang dijual itu yang offline, gorengan dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dimanfaatkan lagi supaya jadi online. Kayak misal kalau di Twitter ada yang jualan Netflix gitu. Itu bisa dimanfaatkan juga, jualan Netflix, jualan followers dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi siar buat HSC dan juga bisa ya pokoknya kita mengambil manfaat lah di kala pandemi ini. Jadi jangan sampai stagnan di program kerja yang kalau misalnya udah nggak bisa dikerjakan, ya udah nggak usah dikerjakan gitu. Jangan stagnan seperti itu, tapi harus bisa mencari peluang, istilahnya mencari peluang di kala pandemi. Jadi nanti yaitu nggak berhenti jalan. Kalau nggak ada yang offline, akhirnya nggak jalan semua, bukan seperti itu. Tapi tetap harus bisa mencari peluang itu tadi. Nah, peluangnya gimana ya, harus dicari kegiatannya kayak apa, nanti kira-kira dianalisis kekurangannya apa, kemudian nanti kelebihannya apa. Nah, kita dikuatkan di kelebihannya, kalau bisa nutupi kekurangan juga lebih bagus. Seperti itu tambahan dari saya. Tetap improve. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Monggo dari yang lain mungkin ada tambahan. Monggo dari mbak-mbak dan mas-mas. Dilanjut aja di Afis, monggo. Oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dari kelompok 5 dan 8. Kelompok 5 dulu, monggo dipersilakan. Apakah sudah hadir di sini kelompok 5? Kelompok 5? Sudah. Baik, bisa ditampilkan ya untuk slide PPT-nya.
Sembari itu mungkin bisa perkenalan dulu dari kelompok 5 ini anggotanya siapa saja sehingga kita bisa lebih akrab semua untuk anggota SC ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bagaimana mempertahankan komitmen. Sebelumnya perkenalkan saya Amin Pustautami dari kelompok 5. Mungkin yang lainnya bisa berkenalan. Oke, baik. Yang lain monggo, selain Mbak Anggun. Saya Korina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifatul Soliha, saya dari kelompok 5. Baik, Mbak Alifatul, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari kelompok 5. Baik, Mbak Nabila. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korina dari kelompok 5. Baik, Mbak Korina, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Binti dari kelompok 5. Baik, Mbak Binti. Selain itu, sampun apakah ada yang ingin berkenalan lagi? Sampun. Bisa dilanjut kalau sudah perkenalannya. Baik, langsung saja. Jadi kelompok 5 ini membahas tentang mempertahankan komitmen. Dan ini anggota dari kelompok 5. Selanjutnya, sebelumnya apa sih komitmen itu? Komitmen menurut bahasa yaitu berasal dari komiter yang berarti menggabungkan, menyatukan, dan mempercayai. Sedangkan menurut KBBI, komitmen merupakan suatu perjanjian atau keterkaitan untuk melakukan sesuatu. Selain itu, pengertian dari Gerald Lindbergh, komitmen merupakan kesediaan seorang karyawan untuk memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen dalam organisasi itu gimana sih? Dalam ASC ini, komitmen organisasi merupakan bentuk tindakan dari seseorang kepada organisasi berupa loyalitas dan totalitas yang kuat dalam melakukan visi dan misi organisasi dan tujuannya. Selanjutnya, nah, dalam memulai komitmen, dalam membentuk komitmen ini, tentunya pasti ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Yang pertama di sini yaitu yang paling utama yaitu kita harus niat, menata niat dalam diri kita. Pastikan niat tersebut ditujukan hanya kepada Allah, mencari ridha Allah. Insyaallah niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Terus yang kedua, tahap yang selanjutnya yaitu mengenali organisasi yang akan kita ikuti. Seperti kita mengenali visi misi dari organisasi tersebut, apakah sesuai dengan diri kita atau tidak. Nah, dengan tadi setelah niat, terus kita sudah mengenali organisasi itu tersebut, sudah apakah sesuai visi misinya dengan kita, dengan hal itu komitmen akan mulai bisa muncul dalam diri kita. Terus untuk yang tahap selanjutnya yaitu mencintai organisasi. Jika kita sudah mengenal organisasi, maka akan tumbuh rasa cinta terhadap organisasi tersebut. Jika sudah mengenal organisasi,
dan memastikan apakah organisasi itu sudah sesuai dengan diri kita, maka akan tumbuh rasa cinta. Dengan tumbuhnya rasa cinta tersebut, kita akan mampu menjalankan komitmen tersebut dengan lebih baik. Terus yang tahap terakhir yaitu terlibat aktif dalam organisasi, yaitu dengan cara aktif berpendapat, menjalin komunikasi yang baik, dan juga saling memberikan masukan satu sama lain. Selain itu, adapun masalah juga dalam sebuah organisasi itu kadang seringkali pada pertengahan periode terdapat anggota yang semakin jarang mengikuti kegiatan maupun rapat, bahkan menghilang karena berkurangnya komitmen pada dirinya dalam organisasi tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, adapun nanti kiat-kiat atau upaya-upaya yang harus kita lakukan. Akan disampaikan oleh Mbak Korina. Selanjutnya adalah upaya untuk mempertahankan komitmen. Jadi di sini ada 2 upaya. Dari internal dari dalam diri sendiri, dan juga dari eksternal dari dalam organisasi itu sendiri. Ya, untuk upaya internalnya, pertama dengan meluruskan atau menata kembali niat kita dalam berorganisasi. Karena kadang di tengah periode itu udah kayak nggak niat gitu. Terus yang kedua, memikirkan konsekuensi apabila kita melimpahkan jawab kita pada teman kita, yang notabene teman kita juga sudah mempunyai tanggung jawab sendiri, tentunya akan memberikan teman kita. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Ini harus berasal dari diri sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab, bahwa kita dipercaya. Dan nantinya tanggung jawab yang telah kita emban akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Yang keempat, mengingat kembali usaha yang telah kita lakukan untuk masuk organisasi tersebut. Karena mungkin saja dari begitu banyak orang yang ingin masuk, kita yang terpilih. Berarti kita sudah mendapat kepercayaan dari anggota organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah upaya dari eksternal, dari organisasi sendiri. Di sini jadi untuk mempertahankan suatu anggota dalam organisasi tidak harus ada upaya dari organisasi dan dari diri sendiri. Untuk dari organisasi yaitu pertama saling memotivasi antar anggota, gunanya untuk memperkuat persaudaraan. Yang kedua, saat oprek bisa dibuat surat pernyataan yang berisi komitmen anggota yang ingin masuk organisasi, seperti perjanjian dan konsekuensinya apabila melanggar komitmen tersebut. Itu memang mungkin sedikit memberatkan, tapi itu sangat efektif digunakan untuk menetralisir keluarnya anggota dalam suatu organisasi. Yang ketiga, setiap organisasi seharusnya memiliki SOP atau standar operasional prosedur. Di sini karena SOP itu sebagai titik temu kita dalam melaksanakan suatu organisasi. Jadi tanpa adanya SOP akan memperbesar kemungkinan ada anggota-anggota yang keluar dari organisasi atau menghilang. Ya, di SOP tersebut bisa dicantumkan seperti peraturan dan konsekuensinya bila melanggar, entah surat peringatan ataupun tidak mendapat SK dan konsekuensi lainnya. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan yang dapat mempererat kekeluargaan. Ini sangat penting dalam suatu organisasi. Untuk kegiatannya itu bisa seperti sharing bersama atau evaluasi akbar, seperti itu. Terus makan bersama, berlibur bersama juga bisa, dan kegiatan lainnya. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5. Bisa dilanjut untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 8. Apakah sudah bergabung di sini kelompok 8? Kelompok 8 dari Mas Bahri, Mbak Hidayat, Mbak Hasina, Mbak Vina, Mbak Mutiara, Mbak Aziza, Mbak Nabila, Mas Adrian,
Mas Nafi juga, monggo dipersilahkan. Apakah sudah hadir? Sudah, Mas. Oke, baik. Monggo bisa menampilkan slide PowerPoint-nya. Slide-nya di Mbak Hasina. Mbak Hasina. Iya, sebentar. Oke, baik. Mungkin sembari menunggu itu bisa memperkenalkan dirinya dulu dari masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nafi dari jurusan Bahasa Arab. Baik, Mas Nafi, selanjutnya. Perkenalkan, saya Siti Azizah dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Baik, dari Mbak Aziza selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Samudra Mutiara Hasanah dari kelompok 8. Baik, Mbak Samudra selanjutnya. Perkenalkan, saya Siti Lailatul Qadriyah dari kelompok 8. Baik, Mbak Lailatul, yang lain? Ampun, tidak ada lagi. Perkenalkan, nama saya Oke, silakan. Silakan untuk Mbak Nabila. Oh, baik, mungkin bisa dimulai presentasinya. Oke, bentar Mas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang mempertahankan komitmen. Sebelumnya kita jelaskan dulu pengertian komitmen. Komitmen adalah janji atau kesepakatan yang dibuat dengan diri sendiri atau orang lain untuk melakukan sesuatu disertai dengan tanggung jawab. Jadi, komitmen ini bukan sekedar janji atau kesepakatan dibuat dengan orang lain, tetapi juga bisa yang dibuat dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, dalam menjalankan komitmen, biasanya kita menemui beberapa masalah atau penyebab komitmen tersebut melemah. Antara lain, tergiur dengan hal yang lebih menarik. Maksudnya, hal yang lebih menarik ini lebih menarik dari komitmen kita sebelumnya. Lebih tepatnya, lebih menarik dari tujuan yang kita tentukan sebelumnya. Yang kedua, merasa pesimis dengan tujuan. Merasa pesimis dengan tujuan ini bisa disebabkan dengan kita tidak yakin dengan kemampuan yang kita miliki untuk menjalankan komitmen tersebut. Selanjutnya, tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Yang dimaksud lingkungan sekitar ini bisa jadi orang yang membuat komitmen bersama dengan kita. Jadi seakan-akan kita menjalankan komitmen bersama, tapi sendirian, tidak ada dukungan dari orang lain. Yang keempat, ekspektasi awal tidak terpenuhi. Dalam membuat komitmen, biasanya kita memiliki ekspektasi bagaimana sih nantinya kita akan menjalankan komitmen tersebut. Tetapi pada nyatanya saat kita menjalankan komitmen tersebut, ekspektasi kita itu tidak terwujud. Sehingga menyebabkan kita ingin untuk melupakan atau tidak menjalankan komitmen tersebut. Yang kelima, tidak yakin karena perubahan pola pikir. Poin kelima ini hampir sama dengan poin kedua, yang merasa pesimis dengan tujuan. Hanya saja kalau yang poin kedua itu disebabkan karena tidak yakin dengan kemampuan yang kita miliki, dan yang poin kelima ini bukan disebabkan karena tidak yakin akan kemampuan kita, tetapi disebabkan adanya perubahan pola pikir mengenai komitmen yang telah kita buat. Hal ini biasanya juga disebabkan
meningkatnya tingkat kedewasaan seseorang. Sehingga merasa bahwa komitmen yang dibuat sebelumnya itu kurang baik. Dan yang keenam, orang tersebut memiliki tanggungan lain yang lebih berat, sehingga merasa tidak sanggup untuk menjalankan komitmen yang telah dibuat. Selanjutnya adalah cara-cara untuk meningkatkan komitmen atau mengatasi masalah-masalah yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama, ingat pada tujuan awal yang ingin dicapai dan harus konsisten pada setiap amanah yang kita emban. Yang kedua, percaya pada kemampuan yang dimiliki untuk menjaga komitmen serta fokus mana yang lebih bermanfaat, bukan mana yang lebih menarik. Jadi dalam menjalankan sebuah komitmen, kita itu harus mengutamakan mana yang lebih bermanfaat atau memiliki dampak baik untuk kita dan juga orang lain tentunya, bukan mana yang menarik dan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Untuk selalu maksimal dalam melakukan kegiatan, sehingga rasa optimis akan muncul bersamaan dengan semangat diri. Biasanya dalam menjalankan kegiatan yang tidak penuh tidak diiringi dengan rasa optimis atau tidak semangat, itu bisa menyebabkan kita untuk berubah pikiran dan ingin melakukan hal yang lain. Dan yang keempat, harus mampu menjadi pembeda dengan menumbuhkan rasa saling support satu sama lain tanpa memikirkan orang yang tidak sejalan. Yang kelima, memaksimalkan kesempatan yang tersisa. Dan yang keenam, memberikan waktu pada diri untuk membenahi tujuan dan menumbuhkan semangat menjalankan komitmen tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari anggota lain ingin menambahkan sebelum ke pertanyaan. Bagaimana? Apakah ada tambahan dari anggota yang lain? Sampun tidak ada. Baik, kalau belum ada, mungkin dari Mbak-mbak dan Mas-mas untuk memberikan tanggapan maupun saran mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok 5 dan 8 mengenai mempertahankan komitmen. Dipersilakan. Monggo Mbak Isna. Astagfirullah. Siap. Saya apresiasi sekali kalian masih kuat komitmennya dan mampu bertahan sampai saat ini. Hebat, kalian hebat. Semoga tetap diistiqomahkan sampai ke depannya. Amin. Nah, Amin. dari tadi kita sudah membahas apa nih komitmen itu dan bagaimana kiat-kiat mempertahankannya. Yang mau saya tanyakan untuk kelompok 2 dan 8, ya 2 dan 8 ya, betul? Kelompok 5 dan 8, Mbak. Oh, maaf. Baik, Okay. untuk yang mau saya tanyakan untuk kelompok 5 dan 8, apa sih komitmen kalian sehingga bisa bertahan sampai sekarang ini di UKM kita tercinta ASC? Bisa mungkin dijawab perwakilan enggak apa-apa? Masih diskusi kayaknya ya. Kita beri waktu saja.
Bagaimana teman-teman? Saya izin menjawab. Baik, silakan Binti. Mohon maaf tidak bisa menyalakan video. Dari kelompok berapa Binti? Saya dari kelompok 5. Oke, silakan. Tadi saya ulang pertanyaannya, mengapa kalian bisa komitmen di ASC sampai sekarang ini? Kalau dari saya pribadi, saya bisa tetap belajar di ASC ini karena di ASC ini saya merasa mendapat keluarga yang tidak hanya belajar untuk urusan di dunia tapi juga di akhirat. Dan ketika mungkin saya belum bisa aktif di awal, tetap banyak yang ngajak dan tidak ada teman yang semacam merendahkan atau meremehkan tapi terus diajak berjuang seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Masya Allah. Ya, mungkin bagus sekali jawabannya. Mungkin yang lain bisa menambahkan dari anggota yang lain atau dari kelompok satunya. Nah, ayo, kan ini anggota kelompoknya juga banyak. Ayo, nggak usah malu-malu, wong kita juga sama-sama berteman. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Maksudnya jabatan itu apa? Nggak ada apa ya? Nggak usah dilihat itu jabatannya. Ayo, silakan untuk anggota yang lain bisa mengutarakan apa sih komitmen kalian sehingga masih bertahan sampai saat ini di UKM ini. Dari Siti Azizah mungkin. Monggo Siti Azizah. Komitmen saya sampai sekarang masih ada di UKM ini karena saya masih merasa masih ada ilmu yang bisa saya dapat di UKM ini. Jadi saya pengennya terus menggali gitu. Mantap. Nafi. Panggili semua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin dari saya. Kenalin, nama saya Nabila. Komitmen saya masih bertahan di UKM ASC. Itu saya kan baru tahun 2018 baru ikut UKM ASC. Nah, setelah itu setelah masuk ASC, saya merasa gimana ya? Kayak sejalan gitu loh, kayak nyaman aja di UKM ASC karena orang-orang ASC itu bisa merangkul dan tidak membeda-bedakan orang lain. Jadi kayak ya gimana ya, setelah ikut ASC kenapa nggak dari awal aja ikut ASC gitu loh. Sama ada itu pembinaan di ASC juga ya, itu sih. Terima kasih Siti Azizah sama Nabila.
Nggih. Terkait komitmen juga nggih. Teman-teman sebenarnya banyak sekali tadi yang dijelaskan sama kelompok 5 dan 8. Nah, ini yang mau saya tanyakan, ini materinya dapat dari mana? Dari tadi saya lihat materinya teman-teman ini bagus-bagus ya. Di sini saya mengakui ya, saya juga belajar ke teman-teman. Oh, ternyata kayak tadi. Komitmen yang dari dalam sendiri. Takok ay. Komitmen yang dari dalam diri sendiri itu juga perlu diperkuat. Nah, sebelum-sebelumnya ketika kita ikut di suatu organisasi, biasanya pertanyaannya kan, apa motivasi kamu mengikuti UKM ini? Komitmen apa yang akan kamu berikan? Dan lain-lain. Nah, yang perlu diperhatikan juga ini komitmen diri sendiri. Janji kepada diri sendiri. Komitmen apa, peraturan apa, harapan apa nanti yang akan saya rencanakan dan akan saya dapatkan untuk diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu juga penting sekali. Beberapa teman-teman ada yang ekstrovert, introvert. Ekstrovert teman-teman lebih senang mendapatkan suatu penghargaan dari eksternal atau luar dirinya. Introvert lebih ke dirinya sendiri. Nah, ini juga perlu dikuatkan. Teman-teman mungkin tipenya yang ekstrovert atau introvert harus paham seperti saya. Saya ini pernah tes itu setengah introvert, setengah ekstrovert. Jadi nggak jelas. Nah, ini jadi dari saya beberapa kali menyendiri atau memiliki komitmen sendiri, dan ekstrovert saya itu saya juga beberapa kali sewaktu-waktu meminta pendapat dari teman-teman yang lain. Saya kurangnya apa, saya lemah, sedang jatuh gini. Saya minta sarannya kayak gitu. Dari teman-teman introvert, nggak usah berkecil hati, di UKM ASC ini semuanya diterima. Yang penting dari insight-nya, dari dirinya sendiri itu diperkuat. Gitu aja. Semangat. Nanti PPT-nya semuanya kalau bisa dikumpulkan guys sama panitia. Dibuat apa itu di Google Drive, nanti masuk ke Google Drive-nya ASC. Bagus ya materinya. Ya, baik Mas, siap. Sampun, apakah ada tambahan lagi atau masukan dari mbak-mbak dan mas-mas yang lain? Insya Allah sampun. Oke, sampun. Alhamdulillah untuk kegiatan diskusi pada siang hari ini sudah terselesaikan semua dari kelompok 1 dan kelompok 10 ya. Insya Allah kita mendapat banyak ilmu ya pada siang hari ini mengenai mengenai komitmen, mengenai keorganisasian, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu. Baik, untuk mengakhiri pada kegiatan kali ini saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penuturan kalimat maupun lain sebagainya dari saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.
Monggo Vicky. Mas Vicky. Mana ya Mas Vicky? Baik, karena dari Mas Vicky-nya mungkin berhalangan untuk menutup acara pada kali ini, baik saya akan tutup saja. Saya ucapkan terima kasih kepada mas-mas dan mbak-mbak, tim ahli, dan juga mas-mas sepo semuanya mengenai masukan, saran, dan juga ilmu baru yang kita peroleh pada siang hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada kali ini, marilah kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan UKM ASC selanjutnya seperti itu. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk nanti ya menanti siapa saja untuk peserta terbaik dari putra maupun putri dan juga kelompok terbaik seperti itu nanti akan diumumkan seperti itu. Terima kasih semua, tetap jaga kesehatan dan kekompakan kita. Saya akhiri, sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.